Mari kita simak sama-sama penjelasan KB tentang tim yang bertanding di babak semifinal. Singkat saja untuk game yang pertama, Onyx Philippines ini diberikan Chow Cloud, Selena, Baxia, dan juga Edith. Sementara Onyx ID itu ngepick Kalea Moskov, Valentina, Fanny, dan juga Gatot Kaca. Kalau boleh gue simpulkan, untuk Fanny emang kayaknya susah banget buat works ya teman-teman ya. Bahkan mulai dari MSC sekarang, entah nanti ada update lagi atau enggak. Tapi kalau emang nggak ada update buat Fanny, gue ngerasa ya di level MPL domestik, MPL ID, MPL Filipina, MPL Malaysia, atau MPL-MPL lainnya, gue rasa Fanny nggak bakal bisa works 100%. Apalagi dengan adanya nerf terakhir ya, yang menurut gue menyulitkan bagi Fanny nantinya di Land of Dawn. Onyx Philippines itu menang di game yang pertama dengan 21 menit 16 detik teman-teman. Ada di Blue Sides, mereka membawakan Yishun Shin Badang, Kagura Arlot, dan juga Ruby Goldlane. Ruby Goldlane ini emang ideal banget picknya kalau misalkan bareng sama Yishun Shin. Onyx ID sementara itu membawakan Kalea Cloud, Varsha Lancelot, dan juga Cici. Di game yang kedua, Lancelotnya Kairi main banget. Dan emang gue ngerasa beberapa kali perdebatan kayak Kairi itu mendingan dikasih tank jungle atau assassin jungle, kayaknya terjawab ya di game yang kedua bahwa emang ya Lancelotnya Kairi itu overpower banget. Onyx ID cuma butuh waktu 14 menit 20 detik untuk menang melawan Onyx. Membawakan Arlot, Harit, Zuxin, Yishun Shin, dan juga Povius. Jadi di game yang ketiga ya ada tindakan preventif lah dari Coach Yep, mereka pengen nge-ban Ruby Goldlane-nya. Sementara untuk Onyx ID mereka membawakan Gatot Kaca, Granger, Kimi, Lancelot, dan juga Lapu-Lapu. Wah di game ini teman-teman, sebenarnya Lapu-Lapu dari Lutfi gue suka banget, dan kedepannya kayaknya kalau misalkan mungkin Onyx ID nanti di MPL Indonesia bakal mainin hero-hero EXP damage, gue rasa ya emang Lutfi ini adalah wajah yang cocok untuk memainkan hero-hero tersebut. Di game yang ketiga Onyx ID juga menang dengan game yang sangat cepat sekali, 14 menit 30 detik. Karena emang ya Yishun Shin-nya dari King Kong tidak se-snowball itu. Yang keempat, dimana ketika Onyx Philippines membawakan Badang Granger, Varsha, Yishun Shin, dan juga Glue melawan Onyx ID yang membawakan Chow Cloud, Kadita, Lancelot, dan juga Baxia EXP. Ternyata Onyx ID menurut gua, in my humble opinion, itu terlalu terburu-buru teman-teman untuk melakukan endgame. Mereka itu ya nge-push satu lane doang, Lutfi-nya juga habis tumbang, maksain buat ngelakuin setup, alhasil karena Onyx Philippines yang lebih siap buat nge-react apa yang dilakukan sama Onyx ID, Onyx Philippines itu yang menang dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama dengan 21 menit 47 detik. Jadi bisa dibilang di game yang keempat ini sebenarnya kendali tuh udah ada di Onyx ID. Tapi Onyx ID membawakan Pakito Baxia Jungle, lalu ada Varsha, Harit, dan juga Angela Romer. Untuk Onyx Philippines mereka membawakan Kalea Luoi combo, lalu ada Moskov, Fredrin, dan juga Cici EXP. Dan di momen ini yang bisa kita highlight adalah momen kebalikan, di mana Onyx Philippines memang terlihat tidak begitu tanda kutip menang banget di early game-nya, tapi hanya karena satu momentum Kumar part berapa gue jujur nggak tahu, ini ngebuat Onyx Philippines langsung ngegulung Onyx ID. Ya emang secara draft Baxia Angela emang kuat banget early game-nya, tapi ya inilah hasilnya teman-teman, dimana Kelra dengan Moskovnya bisa mengepunish Onyx ID di 14 menit 43 detik. Dan Onyx ID berada di placement yang keempat, sementara untuk Onyx Philippines ada di placement yang ketiga. Bedanya apa? Bedanya untuk placement 4 membawa pulang 150.000 US dollar. Sementara untuk placement 3 itu membawa pulang 250.000 US dollar. Saatnya kita ke main course teman-teman, mungkin akan sangat singkat sekali karena gue akan bilang dari sekarang, kunci dari Grand Final adalah early game. Dan emang terbukti kayak gamenya nggak ada yang bener-bener lama banget. Nggak ada yang bener-bener sampai kayak ya late game gitu. Kayak waktu tim Spirit main gitu. Nggak ada yang sampai kayak begitu. Karena ya kita ngomongin tim Liquid Philippines lawan SRG OG. Pondasi dari kedua tim ini adalah early game yang tentunya sangat-sangat luar biasa kuat. Itu semua bergantung kepada draft pick dan bagaimana eksekusi game mereka. Di game yang pertama, SRG OG itu membawakan pick Akai, Varsha, Cici, Bruno, dan juga Grok. Ini tujuannya buat menangin early phase, tempo minion juga, dan tidak melupakan bahwa Cici dan Akai ini adalah hero yang ngerecokin banget kalau lagi teamfight di area turtle. Sementara tim Liquid Philippines itu membawakan Fredrin, Lapu-Lapu, Zuxin, Cloud, dan juga Gatot Kaca. Di game yang pertama kita ditunjukkan dengan Battle Retribution yang menarik karena dari hari-hari sebelumnya memang ini Sekis kayak lagi ngecun banget retrinya. Dia bener-bener lagi on point banget dengan Akainya. Heavy spin, puter jungler lawan,
usir jauh-jauh dari Turtle atau Lord, dia mendapatkan objektif. Game yang pertama emang bener-bener berjalan dengan sangat mulus sekali bagi SRG OG. Karena emang terbukti mereka menang objektif, mereka menang early pressure. Bruno yang dimainkan sama Innocent juga bener-bener on point banget dari early game udah dapat Husklow. Ya udah tinggal join team fight. Dan berbeda dengan Cloud yang dimana Cloud ini butuh Wind of Nature untuk melawan Bruno yang ada Husklow-nya, yang ada Berserker's Fury-nya, yang ada critical damage-nya. Jadi Cloud Blazing Duet sekalipun pasti ujung-ujungnya bonyok juga kalau ditendang-tendangin sama Bruno. Game pertama dimenangkan oleh SRG OG dengan 15 menit 32 detik. Ini game yang pertama menurut gue game yang sangat bersih sekali bagi kawanan sang raksasa dari Malaysia. Berlanjut ke game yang kedua teman-teman, di mana tim Liquid Philippines membawakan Gatot Kaca Herald, Valentina Yishunshin dan juga Lapu-Lapu. Sementara untuk SRG OG mereka membawakan Kalea Beatrix Combo, lalu ada Farsia Lancelot dan juga Hylos. Kita ngomongin early game dulu teman-teman. Early game dari SRG OG yang mulusnya luar biasa. Gua suka banget bagaimana kombinasi dari Innocent yang tiba-tiba hadir dalam tim fight besar, Beatrix yang early gamenya lebih aktif dibandingkan dengan Herald. Yang sebenarnya kalau ngomongin early mid game, Herald harusnya lebih aktif. Tapi di sini karena ada Kalea, karena ada combo pick off, otomatis SRG ingin memenangkan early game snowballingnya. Tapi semua berlangsung berbeda semenjak Sekis sebagai jungler dari SRG OG, sebagai Lancelot itu selalu mengejar ke arah dari si Karl TZ. Di sini gue cukup terkejut sih, kayak wow, ini Lancelotnya bener-bener melepaskan kesempatan untuk mencuri objektif dan dia mencari kayak momentum 1v1 sama Yishunshin. Padahal kita tahu sendiri Yishunshin itu traceless-nya, skill satunya semakin late game semakin cepat teman-teman, dan semakin gampang buat menghindari Lancelot dengan puncture-nya. Dan disinilah momen dari SRG mulai kemakan dengan gameplay pengejarannya mereka sendiri. SRG dibuat kocar kacir dikarenakan lapu-lapunya dari Sanford, EOG Gatot Kacanya dari JP ini juga mengacaukan formasi dari SRG. Hingga akhirnya tim Liquid Philippines menang di game yang durasinya paling lama di series ini, yaitu adalah 18 menit 11 detik. Dan semenjak di game yang kedua teman-teman, kalian bisa melihat sendiri bahwa memang SRG OG nge-ban lapu-lapu dari Sanford. Kita mulai beranjak ke game yang ketiga di mana SRG OG membawakan Kalea Granger, Farsia Joy dan juga Puvius. Sementara untuk tim Liquid Philippines mereka membawakan Baxia Romer, Moskov Zuxin, Hayabusa dan Sanford dengan glue-nya. Jujur teman-teman, ini fun fact yang sempat gua kasih juga waktu restream MPL Philippines. Kalau seandainya Sanford pegang glue, itu gamenya emang bener-bener berat banget. Even waktu itu lawannya adalah Onyx Philippines. Dan glue-nya Sanford dilepaskan. Gua ngerasa emang di game yang ketiga ini sebenarnya early game, mid game masih ada perlawanan dari SRG OG. Mereka masih mencoba untuk menciptakan point kill dari Sekisnya. Bahkan Sekis beberapa kali nge-shutdown Karl TZ dengan point kill yang penting. Hingga pada akhirnya di mid game teman-teman, ketika Sanford ternyata menyerang dengan glue-nya dari belakang. Dan target dia adalah Innocent dengan Granger-nya yang emang gak punya banyak escape tools. Ketika Granger udah habis energi Death Sonata-nya, udah gak punya dash dengan rondonya, apalagi kalau Rhapsody-nya gak kena musuh, ya otomatis Granger akan sangat mudah sekali untuk ditangkap. Dan layer dari tim Liquid Philippines ini banyak banget teman-teman. Zuxin-nya bisa loncat ke belakang, Baxia-nya bisa loncat ke belakang, Glue-nya juga bisa loncat ke belakang. Otomatis tim Liquid Philippines ini lebih gampang buat melakukan counter attack. Seperti yang terjadi di bagian top lane ketika SRG mencoba untuk mengejar Moskov dari Kelra. Alhasil malah dikejar balik sama Moskovnya Kelra. Dan semuanya pecah teman-teman ketika SRG OG mencoba untuk mengejar Oheb di top lane. Nah ini nih, menurut gua yang sebenarnya lumayan merugikan bagi SRG OG karena mereka komit ke arah Moskov dari Oheb, di mana ini teman-teman dari Ohebnya bisa langsung mengcover dengan cepat. Ada Baxia, ada Zuxin, ada Sanford dengan glue-nya. Terlalu banyak hero-hero yang bisa loncat dari tim Liquid Philippines ke belakang. Dan itu yang berdampak buruk sebenarnya teman-teman. Karena memang di posisi ini tim SRG OG udah nggak bisa lagi untuk mundur ke belakang ketika emang bagian belakangnya ditutup sama Sanford. Game pun ditutup dengan 14 menit 30 detik setelah loncatan dan tombak dari Oheb yang sangat on point sekali. Sehingga membuat game jadi berbalik dengan skor 2-1 bagi tim Liquid Philippines. Ini Kimi Gold Lane. Dan sementara itu tim Liquid Philippines membawakan Hilda Romer,
bersama dengan Cloud, Hayabusa, Zuxin, dan juga Glue lagi. Tapi bedanya teman-teman, ternyata tim Liquid Philippines sudah membaca bahwa Uranus ini akan nge-cut lane. Makanya Glue sama Hildanya tiba-tiba datang untuk ngebalikin keadaan. Ketika Cram mencoba untuk nge-cut wave minion biar dia ngasih pressure ke Hayabusa, ternyata disitulah letak tim Liquid Philippines sudah ngebaca gerakan dari Uranus EXP lane. Dengan first blood yang didapatkan oleh teman-teman dari tim Liquid Philippines dan snowballnya nggak berhenti, Lancelot mengejar terus-terusan. Ini lagi-lagi Sekis dengan Lancelot terlalu jauh untuk mengejarnya teman-teman. Dan itulah yang membuat teman-teman dari tim Liquid Philippines menang sangat-sangat mudah dan sangat-sangat lancar di game yang keempat dengan 10 menit 7 detik saja. Dan semua bermula dari Cram yang kena first blood. Ya bagaimana tidak, karena emang dari awalnya udah bener-bener tidak dalam posisi yang baik. EXP laner kalah sama dengan kalah di Turtle juga. Apalagi ini Karl TZ dan juga Oheb dengan Hayabusa. Dan juga Cloud-nya sangat-sangat luar biasa. Jadi menurut gua wajar banget untuk tim Liquid Philippines. Lalu membawakan Fredrin, Varsha, Moskov, dan juga Chow. Sementara untuk tim Liquid Philippines, mereka membawakan Baxia, Matilda, Zuxin, Glue, dan juga Granger. Ini Zuxin, Glue dilepas lagi, tapi emang ngebingungin sih sebenarnya. Kalau Glue-nya di-ban, lapu-lapunya lepas. Dan mungkin SRG OG beranggapan bahwa emang lebih susah berhadapan dengan lapu-lapunya Sunford. Dan inilah yang terjadi teman-teman di game yang kelima. Di mana kita tahu sendiri JP dengan Matilda, dia power banget. Baxianya dari Karl TZ juga stabil banget. Dan emang SRG OG ini nggak menemukan window sedikit pun untuk farming, terutama bagi Innocent. Oheb dengan Grangernya dari di MPL Philippines itu juga udah serem teman-teman. Karena emang punya power spike-nya tersendiri. Ditambah lagi dengan tabungan dari Sky Pierce yang ternyata membuat Oheb jadi semakin berani untuk bermain front to back. Dan ini menurut gua yang menjadi kunci peran pentingnya dari Granger dengan Sky Pierce teman-teman. Jangan selalu target ke belakang. Kalau emang bawa Granger, mainlah front to back. Contoh nih tim Liquid Philippines. Mungkin di mid game nggak apa-apa kalau mau ganking kayak oke, nyerang Moskov, nyerang Varsha masih make sense menurut gua. Tapi dengan Granger teman-teman, kalau emang mau main yang paling mudahnya itu adalah bermain front to back. Incer aja depannya nggak apa-apa, poking manja depannya nggak apa-apa. Karena emang Granger ini adalah marksman tipe poke damage. Dan itu yang ditunjukkan sama Oheb di game yang kelima teman-teman. Sehingga dengan game kelima yang sangat mulus sekali ditambah lagi dengan performa dari Glue Sunford yang tidak main-main, membuat tim Liquid Philippines menjadi juara MSC EWC di 15 menit 25 detik